Ya, sekarang pada tahu ya, kenapa di tahun 2025 ini sangat banyak sekali konten-konten kreator yang ingin eh, mendapatkan dolar dari dunia digital ya, karena memang semua itu didapatkan dengan hasil karya. Ada yang mudah, ada yang enggak, ya tergantung rezeki ya kalau menurut saya. Karena contohnya di Facebook Pro itu sekarang susah sekali mendapatkan viewer, karena dari awalnya di bulan kemarin itu yang pas waktu membumbung tinggi itu di Epi Pro itu banyak suhu yang mengatakan salam interaksi. Nah, seperti itu bisa memicu datangnya konten-konten kreator yang baru dan pemula yang masih belajar. Terus disambung dari pihak Meta memonetasi massal secara serempak di bulan Maret. Itu dikarenakan monetisasi massal itu tanpa pandang bulu itu karyanya bagaimana, seperti apa, nggak disurvei dulu kemungkinan ya. Di bulan ini, nah baru terasa akibatnya, resikonya. Resiko-resiko tersebut karena apa? Ya karena konten kreator pemula yang dulunya support dengan interaksi sekarang udah pada menyerah ya. Karena pada menyerah, hasilnya apa? Konten kreator yang masih bertahan akhirnya viewernya turun karena mereka mulai meninggalkan FB Pro tersebut ya. Jadi nggak salah kalau kalian konten Anda view-nya menurun. Itu sudah sewajarnya karena penghuninya udah mulai pada nggak aktif lagi, nggak sesuai apa yang mereka pikirkan. Jadi para suhu memanipulasi untuk viewernya sendiri, mendatangkan viewer. Dia mencoba membuat indukasi ya dengan cara itu interaksi, saling berkomen. Nah itu otomatis semua yang ada video yang tampil di beranda mereka selalu dikomentari, ditonton ya. Hasilnya setelah mereka pada menyerah, nah sekarang ini udah kelihatan pada mulai turun ya kan, karena sudah dimonet banyak sekali. Alhasil iklan tersebut dibagi ke banyak kreator juga. Contoh misalnya dulu maksudnya pas waktu banyak suhu yang gajian gede itu ya. Jadi mereka istilahnya satu iklan diberebutkan 10 orang misalkan ya, diberebutkan 10 orang. Jadi satu iklan ini misalkan ngasih dana 10 juta, di 10 kreator ini berarti mendapatkan masing-masing 10 juta. Nah, sekarang satu iklan misalkan 10 juta dibagi 100 atau bahkan bisa dibagi sejuta konten kreator, ya hasilnya mesti tipis gitu. Itu sudah jelas, secara rumus bisa begitu ya kan. Nah makanya karena indukasi yang kemarin-kemarin yang interaksi itu ya kan berdampak di sekarang. Jadi kita nggak menyalahkan siapa-siapa ya, karena memang ya bisa dibilang sedang mengalami terjun bebas ya, istilahnya pendapatan konten kreator itu ya udah nggak ada masalah. Yang penting bagi kita semua itu selalu berkarya, dan berkarya itu tanpa batas ya. Jadi nggak ada batasan kita berkarya. Harus berhenti karena tidak dimonet, yang jangan. Karena menurut saya sekarang seumuran saya ya, semisalkan saya itu umurnya di atas 40 tahun, cari kerjaan juga susah karena sudah di atas 40. Sedangkan peraturan di Indonesia kebanyakan, bukan peraturan sih, kebanyakan pekerja yang melamar itu dibatasi umur maksimal. Jadi maksimal misalkan 35 atau misalkan 30 seperti itu. Dan anehnya itu di situ. Makanya bagi ya yang susah mencari kerja ya, kita berusaha di dunia digital. Apapun pengetahuan kita di-share, dirangkum di satu video yang menarik gitu. Kita nggak akan susah-susah lagi mencari pekerjaan.
Ya, digital itu mulai bisa dirasakan nanti setelah ya kita konsisten dan kita membangun public figure itu secara terus menerus di berbagai media. Ya jangan bosan-bosan, apapun hujatannya, apapun komentar dari netizen kita terima. Kalau memang ada kritikan yang membangun, kita bisa mengevaluasi tentang diri kita atau konten kita, seperti itu. Yang saya harapkan bagi konten-konten kreator itu bisa memberi edukasi atau motivasi, jangan istilahnya prank seperti itu. Nah, itu kan juga ngaruh di belakang yang seperti yang sudah-sudah sekarang. Seperti Evi Bro ini juga sekarang seperti ini, andai kata nanti bisa dievaluasi lagi para suhu itu, ya saya juga seneng ya, biar Meta itu bisa mengevaluasi lagi mana yang harus dimonetisasi, mana yang belum bisa dimonetisasi, jadi tidak ngacak seperti kemarin gitu. Alhasil ngesot lah dolar-dolar para suhu ya. Ya bayangkan saja ya, 1 juta viewer kita mendapatkan sekitar 8, sekian dolar. Nah itu yang dulu-dulu kan bisa ratusan dolar gitu. Kalau sekarang cuman puluhan aja nggak ada kan, ngenes sekali kan seperti itu. Bagi kita yang ingin terjun ke dunia digital, menjadi content creator, ya jangan putus asa sehingga kita tidak akan mematahkan semangat. Selalu konsisten apapun itu. Jika konsisten pasti akan mendapatkan hasil, walaupun itu sedikit. Tetap semoga kita berhasil. Oke, sekian dulu video dari saya.